Dewan Politik Indonesia kembali lagi di episode hari Rabu. Ini juga di Dewan Politik Indonesia kami dari Jebret Media mengucapkan turut berbela sungkawa dan turut berduka sedalam-dalamnya rekan kami, sahabat kami. Dulu juga kita pernah bareng-bareng di Net Soccer, waktu itu di Net TV ya. Sekarang jadi CEO di Box to Box, Rana yang berpulang di hari Senin tengah malam ya. Karena serangan jantung, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, penghiburan, dan juga semoga semuanya dapat berjalan lagi meneruskan cita-cita dari almarhum. Juga Box to Box mudah-mudahan tetap dapat menjalankan kreativitasnya di bawah kendali teman-teman yang melanjutkan. Amin. Semuanya mudah-mudahan jaga kesehatan guys. Ya, Bang. Karena usianya masih sangat muda, kita juga nggak pernah tahu. Dan katanya hari Sabtu masih main basket sama Tio ya. Tio Prasetyo itu jadi hari Seninnya kemudian kejadian gitu. Jadi semuanya jaga kesehatan termasuk juga kita semua di sini. Makanya bahas bola juga jangan terlalu ngotot. Betul. Ya, Pak Levi lu masih muda. Kalau coach itu emang udah gayanya. Jangan lu ikutin gitu, gaya orang beda-beda ya. Ini adalah bagian dari episode sebelumnya sebenarnya, tapi tadi karena waktu ini gue masukin ke sini karena ntar ada hubungannya dengan turunannya. Kita ingat bagaimana Arteta dulu mendapatkan kritikan yang sangat banyak ya. Kemudian ada Arteta out segala macam, but eventually dia bisa lolos. Kemarin dia malah bisa hampir berebut gelar juara dan sekarang menjadi kandidat juara. Tapi kan itu juga sekarang yang dialami oleh Ten Hag dan juga si Pochettino. Nah, menurut lu untuk bisa seperti Arteta ini memang harus bergantung pada kualitas merekanya atau memang harus ada support juga dari yang lain sehingga Arteta kan bisa overcome. Sekarang bisa lolos dari situ gitu. Bagaimana dengan Ten Hag dan juga Pochettino? Semua pelatih yang mau sukses itu butuh dukungan dari manajemen. Gua agak kasihan sama pelatih MU sebelum-sebelumnya karena di bawah Woodward itu pembelian pemain demi untuk merchandising, untuk commercial activity, walaupun nggak itu sampai Van Gaal pernah keluarkan statement, gue nggak pernah dapat pemain yang gue inginkan. Jadi pemain kayak Di Maria atau siapa itu dia nggak mau, tapi dibeli demi untuk nama. Nah Arteta didukung betul, tapi jangan terlalu lebay tentang Arteta lah. Satu, dia belum menangkan apa-apa. Ya dok. Kedua, dia bikin banyak kesalahan dengan, gue nggak tahu apakah dia atau Edu juga ya, dengan beberapa pemain Arsenal yang flop gitu. Lokonga lah, bek kirinya siapa, Cedric dipertahankan, Nketiah, Tavares ya. Itu kan flop banget. Belum tusuk gigi diberi kesempatan terus Nketiah itu apa nggak kesalahan? Itu semua tertutupi karena menang. Itu yang selalu gue kritik, lu nggak bisa ngelihat apa kalau ini pemain bapuknya minta ampun. Ya lihat kemarin babak kedua, untung udah unggul 5-0 kan. Baru si tusuk gigi dimainin ya nggak kelihatan sama sekali. Dan satu gol Ben White habis itu selesai. Nketiah juga untung Nketiah kemarin nggak dimainin Rice. Lo harus lihat bahwa beruntung Arsenal mungkin satu-satunya tim yang nggak banyak cedera ya. Sama City, Liverpool banyak cedera. Chelsea lumayan banyak. MU apalagi penting-penting. Nah ini pengaruh juga ke sananya. Karena kalau udah seandainya kita berandai-andai 5 pemain penting cedera, Odegaard, Saka, Rice, Saliba, sama Zinchenko atau siapa lah, selesai itu, bungkus itu bener. Arsenal. Ya, nggak akan kemana-mana. Nah tapi berarti apa yang dibutuhkan Ten Hag sama Pochettino supaya mereka lolos dari kepercayaan dari manajemen dan freedom untuk beli pemain. Itu menurut lo? Ya. Karena menurut lo kapabilitas mereka dua-duanya punya. Ya, gue selalu bilang Pochet ini pelatih bagus. Cuman kalau lu sebagai pelatih lu datang dapat segambreng pemain yang bukan pemain lu dan kualitasnya so-so semua, kecuali lu dapat Mbappe, Haaland itu semua orang juga bisa lihat berkualitas. Ini Chukwuemeka lah, Madueke lah, Malo Gusto lah, apalah namanya itu. Menurut lu gimana, Fir? Kan bukan salah Poche juga. Poche dulu apa? Iya dua-duanya, ini kan dua-duanya sedang dalam kritikan habis-habisan nih. Iya pertama Pochettino mungkin ya Bang ya, karena Pochettino kita tahu apa yang dilakukan di Chelsea era Boli sama Chelsea era ya Clear Lake ini sekarang dengan apa legasi yang mereka lanjutkan dari zamannya Roman kan kayaknya mencat-mencat pelatih kan.
ketika Chelsea bersama Roman itu mereka menangin dalam 19 tahun mereka menangin 21 gelar. Modus operandinya kan gitu, ganti terus pelatih. Dan kita lihat Graham Potter cuma dikasih waktu berapa lama. Pochettino sekarang nih dia dalam kondisi sulit karena pelatih-pelatih Chelsea sebelumnya itu biasanya selalu dapat dukungan fans hingga akhir banget. Bahkan dari Mourinho sampai Tuchel itu fans nggak pernah ngegeruntu lah istilahnya hingga akhirnya manajemen lepas. Beda dengan Pochettino ini ketika lawan Brentford untuk pertama kalinya Pochettino mengakui bahwa dia nggak punya, he doesn't get the love from the fans. Dia mengakui itu karena nyanyian-nyanyian fansnya itu juga Pochettino out. Ini yang beda dari pelatih-pelatih sebelumnya di Chelsea. Dan kalau menurut pengamat-pengamat Chelsea di sana nggak ada pelatih yang bisa bertahan setelah fans Chelsea itu berbalik melawan mereka. Itu kondisi yang sulit yang dialami Pochettino sekarang. Apalagi dengan rekor dia yang memang belum pernah menangin trofi di Inggris, diperparah dengan itu. Sementara kalau kasusnya Ten Hag emang ya kita harus akui bahwa ketika pun dia dikasih uang dia he doesn't spend it very well. Dia beli Anthony highly inflated price, dia mungkin beli pemain yang mungkin bagus setahun habis itu berikutnya nggak bagus. Casemiro lah terutama dia menghadapi masalah-masalah yang ada. Bahkan laporan dari Mail Sport ini bilang pemain-pemain ini udah anticipate nih Ten Hag bakal keluar pada akhir musim. Ada lagi kabar-kabar kayak gini yang sama sekali nggak membantu kondusif terhadap cara mainnya Ten Hag di MU. Walaupun kita tahu kalau MU dia bisa main bagus itu terlihat ketika Man United lawan Arsenal di laga debutnya Anthony. Ketika Anthony mencetak gol di laga debutnya, itu 11 pemain Man United berkombinasi, berpartisipasi dan berkontribusi terhadap gol itu. Tapi kita tahu Anthony udah berapa pertandingan terakhir, puluhan bahkan pertandingan di Premier League tanpa gol, tanpa assist, outputnya jelek. Bahkan ya itu tadi laga lawan Fulham dia bisa disingkirin oleh pemain 19 tahun. So ke depannya kita akan tahu nih. Ineos sih kabarnya akan bersiap untuk menggantikan Ten Hag dengan yang lain. Sementara Bolhi itu justru pingin mempertahankan si Chelsea walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya ya. Kalau misalnya fansnya Chelsea udah turn ke Pochettino, dia nggak suka gayanya atau karena hal-hal yang lain ya itu akan lain lagi ceritanya nanti. Ya tapi kan tadi bener juga dukungan manajemen, pemain juga ternyata tidak merupakan pilihan, itu kan berpengaruh. Dan menurut gue ini lebih berat di kondisinya si Ten Hag bagi gue dibandingkan si Pochettino. Karena Pochettino jelas dia ini bukan cuma dealing with manajemen yang dirombak, tapi pemainnya hampir 11-11nya juga dirombak. Lu ibaratnya yang lu ngelatih tim, yang lu diceburin pemain-pemainnya juga yang menurut gue nggak saling mengenal juga itu para pemain. Akhirnya lu disuruh ngelatih mereka ya kondisinya buruk. Apalagi pemain-pemainnya bukan kualitas yang udah main di level elit dalam beberapa tahun. Ini kebanyakan pemain-pemain muda yang baru breakthrough-nya 1 atau 2 musim dan lu dikumpulin menjadi satu tim. Menurut gue itu nightmare untuk Pochettino. Tapi kalau untuk gue sih lebih toleran ya pada Pochettino. Apapun outputnya di akhir musim nanti, juara nggak dapat dapat posisi di Eropa atau enggak, menurut gue layak dipertahankan. Walaupun untuk 2 musim 3 musimnya menurut gue enggak. Tapi untuk sampai akhir musim dan musim depan menurut gue layak. Tapi kalau untuk Ten Hag, menurut gue agak nggak jelas adalah identitas permainan dia. Menurut gue masih gue soroti sampai sekarang karena dibandingkan sama Arteta, at least Arteta walaupun pertama kali datang hasilnya buruk, tapi kita bisa ngeliat apa sih implementasi yang mau dia lakukan kepada skuadnya. Ke beberapa pemainnya dilakukan detail taktik sedemikian rupa, nggak cocok, out. Contohnya pemain-pemain bahkan senior sekalipun, Mesut Ozil, Aubameyang, Lacazette, bahkan kapten timnya juga disingkirin segala macam. Tapi kalau untuk Ten Hag, menurut gue identitasnya masih nggak jelas. Kapan kita diharapkan sama permainan yang atraktif, tapi lambat laun akhirnya berubah jadi permainan yang reaktif, which is menurut gue never a bad thing untuk main demikian. Karena menurut gue Ten Hag itu lebih never a bad thing, nggak pernah buruk-buruk banget bang kayak begitu. Dan Ten Hag ini kalau dibandingin kan banyak orang dia kapan sih mainnya bisa kayak Pep, seatraktif Pep. Menurut gue pembandingnya bukan cara mainnya Pep, bahasa Inggris itu never a bad thing. It was never a bad thing. Tapi gue lanjutin lagi. Lo harusnya kasih lihat mukanya Coach tadi. Ngelirik begitu. Singkat. Enggak, karena gue gak pernah denger itu, tapi oke, mungkin gue yang salah. Terakhir nih. Mungkin gue gak pernah keluar negeri, gak pernah denger itu. Terakhir dari segi Ten Hag ya, kenapa gue bilang begitu? Karena dia sebenarnya lebih deket dari secara filosofis menurut gue ke arah Jurgen Klopp dibandingkan si Pep Guardiola. Karena dia punya kemampuan untuk main atraktif atau main secara responsif. Menurut gue lebih cocok main responsif, main secara pressing, secara second ball. Itu mereka punya kemampuan untuk itu. Dan United sebenarnya cocok untuk main reaktif seperti itu. Tapi ya kita ngeliat Ten Hag sampai sekarang masih kesusahan. Jadi menurut gue ya tinggal ngitung harinya aja sih untuk Ten Hag. Apalagi dia belakangan juga muji-muji rival. Dia bilang City tim terbaik segala macam. Menurut gue ya tinggal ngitung waktu. Apabila pelatih udah muji rival lu, menurut gue unforgivable lah.
Ya namanya orang kalau respect sama Lu harus lihat tim dari lain. konteks yang berbeda. Dalam arti kalah lawan City ibarat calculated loss karena dia adalah tim terbaik, karena dia tahun lalu menang Champions League, dari konteks itu. Tapi informasi yang diberikan oleh Virzi sama itu enggak full. Ini gue jelaskan. Kalau Virzi bilang terlalu banyak yang flop itu cuman Anthony. Pemain-pemain yang ada di MU. Ya, yang mahal. Casemiro dibilang flop nggak juga. 60 Bahwa juta. Arsenal lebih bagus daripada tahun lalu, iya betul. Tapi semua juga lagi drop. Yang jadi masalah Malaysia cedera, Martinez bagus, Eriksen gratis. Jadi kalau dibilang flop, Anthony doang itu satu. Kedua, kita juga harus lihat bahwa pemain-pemain penting yang bisa perform itu sering cedera, terlalu sering cedera. Orang nggak ngeliat itu, nggak pernah dibahas. Ketiga, yang Ten Hag gue lihat tidak diberikan full kebebasan dari manajemen. Kalau enggak itu udah Deadwood udah dibuangin semua, nggak bisa dia buang karena nggak diberi pemain kayak AWB, Dalot, Maguire kan semua mau dibuang, nggak bisa. Jadi dia stuck dengan pemain sebenarnya bukan pemain-pemain lama yang bukan dia inginkan. Nah justru pemain-pemain ini nggak perform. Contoh Rashford itu sama sekali nggak perform. Tapi kalau lu buang Rashford mau mainin siapa? Amad Diallo itu bukan pemain ya kayak gitu-gitu ya. Pellistri bukan pemain dia ya. Fucked up semua pemainnya. Jadi mau nggak mau kalau perform yang sedikit itu Luke Shaw, Martinez, Højlund harus balik. Højlund pembelian dia juga. Tapi kalau Itu ngomongin yang dia inginkan. soal pembelian, pembelian sesuai keinginan si Ten Hag, kalau contohnya Onana, ini sesuai keinginan tapi kan nggak bisa langsung perform juga. Nggak which bisa is- langsung perform, betul. Iya. Bahwa Onana sama Anthony, tapi lihat 6-7 match terakhir. dia pembeda lah, hasilnya bisa Exactly. jadi pembeda. Højlund 6 match beruntun, habis itu dia cedera. Mereka memang butuh waktu karena dari liga lain ke itu nggak Adaptasi. gampang, nggak semua bisa. Ngerti nggak? Tapi poin yang mau gue sampaikan adalah banyak banget leading to errornya, leading to goalnya justru berawal dari Onananya sendiri loh, Di individual kesalahan dia awal-awal sendiri. iya, sekarang enggak. 7 match terakhir kapan leading to goal berawal dari Onana? 7 match terakhir which is yang hasilnya emang positif, Ya mereka udah. 3 poin, 3 Ya poin. udah, kan udah Tapi, kita bahas awal-awal memang. tapi kan hasilnya kita ngomongin soal output ya, tersingkir dari Liga Champion, juru kunci dan udah menelan 11 kekalahan menurut Mulai gue cukup kardus kalau cukup begitu. unacceptable lah coach. Enggak. Lu hanya mencari celah di mana lu bisa mengkritik. Sekarang kita lihat apa adanya. Berapa pemain butuh waktu untuk adaptasi? Udah gue jelaskan. Tapi lu kembali lagi ke era di awal di mana pemain-pemain ini tampil buruk. Tapi lu tidak bahas di mana pemain kayak Onana, kayak Højlund, di mana mereka tampil bagus. Pada saat mereka tampil bagus, yang sudah pemain yang dipentingkan yaitu Martinez sama Shaw yang bisa membuat keterangan di belakang cedera lagi. Baru main 2-3 match langsung cedera lagi. Maguire yang udah oke langsung cedera lagi. Harus mengandalkan AWB cedera, mau nggak mau Dalot main. Sampai dia mainkan Lindelof di belakang karena nggak ada pemain lagi gitu loh. Nggak pernah lu bahas. Dari yang Munchen, kemudian juga tadi lo mengatakan kalau Arsenal si ini pada cedera dan sekarang lo bilang United cedera. Faktor pemain-pemain itu cedera itu sangat penting menurut lo terhadap hasil daripada ataupun juga bentuk permainan yang dimainin sama pelatih ya? Pada saat Luke Shaw dan Martinez masuk main dengan Casemiro maino, kan jauh beda mainnya. Nah iya maksud gue berarti kan segitu dampaknya berarti. Segitu dampaknya. Sama Selain kayak daripada support dari manajemen, pemain semua harus Iya, sesuai dengan yang dan memang. benchnya itu jelek banget MU. Oke. Nah Fir, lo ini kan satu ke kiri satu ke kanan nih. Jadi gue di tengah dong. Nggak tahu. Oh, nggak. Kalau lo gimana melihat ini? Apa nih soal cedera Dari itu apa yang tadi? nggak disampaikan mereka berdua? Iya kalau Lo into it obrolan kita dong. Iya, Pikiran enggak, maksudnya Anda yang kemana dari mana tadi? ini, yang mana? Saya dari Gua tadi tuh- berusaha supaya Anda dapat bagian. Tentunya malah mikir jorok kata Abrar. kagak lah, buset deh. Ya kalau gue lihat sih Kehabisan data ya? enggak ada justru gua mau Kirain keluarin yang kehabisan mana. data. Keluarin yang mana karena Iya, kalau intinya kita tadi. lihat cedera pasti berpengaruh. Oke. Tapi dalam 14 pertandingan musim ini Man United menerima 20 plus tembakan lawan ke laga mereka dalam 14 pertandingan ya. Jadi 20. Itu banyak banget. Ketika di derby Manchester mereka hanya melakukan 9 touches di kotak penalti lawan. Tembakan terakhir mereka menit ke-23.
Mereka punya lebih sedikit possession daripada Man United daripada City punya tembakan ke gawang 27 banding 26. Kalau kita lihat Sir Jim Ratcliffe itu dia kan Man United through and through ya. Dia tahu apa yang diperlukan untuk main bagi Man United, bagaimana Man United bermain dari masa ke masa. Dia pasti nggak happy dong lihat hal-hal seperti ini. Belum lagi catatan Pemilik baru ini. Iya si Ratcliffe, belum lagi catatan-catatan kayak Manchester United ya itu tadi kalah untuk pertama kalinya, kalah tercepat di Champions League hingga bentar nih ke tiba-tiba ada ininya Bang. Iya. Dia anyways itu mereka ada banyak hal-hal catatan-catatan negatif yang Man United catatkan di bawah Ten Hag. Rekor-rekor yang dari tahun 1930-an yang dari 1800-an itu nggak dipecahkan. Itu catatan-catatan buruk itu tadi. Kalau ke depannya apakah sustainable seperti ini? Apakah kita harus lihat pemain-pemain yang itu balik? Oke, second season syndrome pasti ada. Tapi apakah harus seburuk ini? Nah, kita lihat beberapa keputusan di bursa juga ketika mereka melepas Reguilon ternyata nggak lama kemudian Luke Shaw cedera. Itu kan emang suwe aja, sial aja, nggak ada yang bisa menduganya seperti itu. Si Højlund cedera di latihan karena katanya intensitas latihan terlalu besar. Jadi ada anggapan bahwa dia terlalu overwork para pemainnya. Itu kan juga jadi pertimbangan. Kan sempat diledekin juga pemainnya minta libur ya. Iya, dimarahin. Butuh libur gitu kan. Tapi lu berarti setuju tentang cedera dong? Berpengaruh, iya berpengaruh. Tapi kalau kita lihat apalagi ketika di Manchester Derby kita lihat benchnya Man United dibandingkan benchnya City, no contest sama sekali. Itu udah pasti lewat, nggak ada pemain-pemain muda semua mau diharapkan. Jadi apa? menurut lo Pochettino sama Ten Hag akan overcome nggak? Kalau untuk pressure Pochettino, ini, menurut gua dua-duanya enggak. Tapi kalau untuk siapa yang lebih bertahankan lebih lama, Pochettino mungkin stay lebih lama. Kalau untuk Ten Hag, nggak akan ada musim lagi. Lo? Kalau kabarnya sejauh ini update-nya season ini selesai. dua-duanya masih bertahan, tapi akhir musim bisa jadi si Ten Hag duluan yang keluar. Koci? Ya, pemilik baru itu selalu pengen bawa pelatihnya sendiri. That's the problem. Dan gue ini kasus terjadi dengan Laporta, dengan Xavi, Koeman dengan kualitas yang jauh lebih bagus, prestasinya lebih jelek, prestasinya sama sekali nggak kalah sama Xavi. Tapi memang dalam sepak bola begitu, bahwa owner baru bawa gerbong baru kayak 12 pemain atau 14 pemain dari Chelsea tahun lalu dijual karena ada owner baru. Apa salahnya dengan pemain-pemain dijual? Padahal banyak yang masih bisa perform, tapi dijual-jualin. Ya, jadi kalau dijual bukan karena Ten Hag jelek atau apa, karena pengen bawa gerbong baru. Karena setiap owner baru itu maka akan memberikan cuan untuk ring satunya. Yang rekomenin pemain, yang dealing pemain itu kan semua bisa dapat bagian itu. Ya, dan itu bukan hanya terjadi di liga luar kok. Ya, di liga manapun termasuk di negara yang itu juga kok. Ya, setiap baru satu gerbong itu adalah kesempatan untuk membawa pemain dengan segala komisinya. Wow. Kenapa lu wow? Cuman kalau Ineos sadar bahwa lu bawa nama besar yang lebih besar daripada Ten Hag, namanya gagal juga kok. Nah, pada saat zamannya Ole, pemain komplain latihannya terlalu ringan, terlalu gampang. Sekarang pemain komplain latihan terlalu berat. Justru pemain-pemain ini harus dipecatin kalau gitu. Tadi kan lo bersimpati sama mantan-mantan pelatih MU kan? Karena pilihan pemainnya nggak sesuai, termasuk Mourinho. Oke, akhirnya lo ada simpati juga ke Mourinho. Lo tahu? Satu statementnya gue sangat setuju sama Mourinho. Asik, gitu tau dong. Apa? Dia sama sekali nggak percaya data di sepak bola. Oh, lu boleh check out. Kalau sama, lu boleh cek. Akhirnya lo ada kesamaan ya. Ada Gue pakai konteksnya situs kali. data, tapi dia ada situs data WeScout itu dia pakai. Padahal ya. Pakai. Oh, berarti sama juga nggak konsistennya ya. Lu cek bener nggak Mourinho pernah keluarkan Iya. statement itu? Makanya kita tuh sering melihat tuh kesamaan lu sama Mourinho, Coach. Tapi kalian saling membenci gitu. Enggak. Mourinho kan pernah bilang juga dia nggak suka sama lu. Gue nggak suka main bertahan, udah gitu. Asik ya. Udah ya, ini penutup ya. Abis ini episode selanjutnya. Tapi gue mau tes nyali kalian. Waduh. Ya, siap ya? Apaan? Ya, jawab ya. Menurut kalian Koci terlalu belain Ten Hag gak? Wah, ini mah jelas lah. Iyalah. Jelas, Oke, bela dong. baik. Kalau begitu sudah Tesnya terjawab pertanyaan dari netizen, kita sudahi dulu. Nanti kita kembali lagi ke Dewan Politik Indonesia episode selanjutnya. Kesimpulan dari Firzi dan juga
Pak Levi adalah coach terlalu membela Ten Hag. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jelas dong. Urusan lo sama Koci, gua nggak bilang apa-apa. Gua nggak bilang Koci begitu. Kalian yang bilang begitu. Gua cuma nanya, kan gua host.